Halo guys, welcome back to my YouTube channel Maria Novilia. Jika ini video pertama yang kalian tonton dari channel saya, welcome, saya Maria Novilia dan akan ada updatean video baru setiap minggunya. Jadi make sure kalian klik tombol subscribe, kemudian turn notifikasi on biar kalian jadi orang pertama yang nonton atau yang tahu ketika video saya di-upload. Nah, di video kali ini saya udah pakai Snelly Apotheker. Jadi teman-teman, apoteker itu juga punya Snelly ya, Snelly atau Just Apotheker. Nah, dia agak-agak sedikit berbeda dengan Just dokter atau teman kita sejawat yang lain, dokter ya. Jadi kalau misalnya apoteker itu dia warnanya itu cenderung putih tapi putih agak-agak kuning, kayak apa ya, putih gading gitu loh. Nah, kemudian juga akan bertuliskan apoteker seperti ini. Ya, biasanya Just Apotheker ini kita pakai saat kita bertugas ya, saat kita berpraktek. Misalkan di rumah sakit, di apotik, di klinik, seperti itu. Di video kali ini kita cuman mau membahas sedikit seperti judulnya, apoteker saklek. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu saklek tuh gimana sih, itu kalau misalnya, gimana ya, orangnya tuh kayak satu kali satu. Kalau misalnya A gitu, kalau B gitu loh. Kalau misalnya itu nggak bisa itu jadi ini. Jadi latar belakang saya adalah seorang apoteker yang berpengalaman berpraktek di rumah sakit, tapi rumah sakit swasta yang ada di ibu kota Jakarta. Aku cuman mau ngasih edukasi nih ke teman-teman, mau sama-sama sharing. Ini sih pengalaman saya dan pengalaman beberapa teman apoteker, dan saya berharap pengalaman pahit ini tidak terjadi kepada teman-teman yang lain. Oke. Sebagai pendahuluan, cuman mau sharing kalau misalnya di rumah sakit itu, jadi apoteker ini ada di mana-mana aja sih yang ada di rumah sakit. Nah, apoteker ini bisa ada posisinya di rawat jalan tentunya. Itu untuk menangani pasien-pasien yang rawat jalan pastinya ya. Kemudian ada apoteker yang bekerja di rawat inap. Ya, mereka khususnya untuk pasien-pasien yang sedang dalam menjalani perawatan atau yang ada di lagi opnam ya, kayak gitu. Kemudian berikutnya ada logistik atau gudang. Nah, itu mereka kayak perbekalan farmasi, obat-obat, mencakup seperti itu ya, harus lengkap, nggak ada yang kosong. Kalau kosong pun mereka harus cari, ya seperti itu. Kemudian ada apoteker yang tugasnya itu dia udah standby di tempat screening resep. Nah, itu tergantung ya, jadi tergantung rumah sakitnya. Ada beberapa rumah sakit yang udah pakai resep elektronik, atau misalnya ada juga yang masih manual ya, masih kertas kayak gitu pada umumnya, resep pada umumnya. Nah, biasanya apoteker yang ada ini, mereka kan dapat resep ya, kemudian resep itu di screening berdasarkan kelengkapan resep. Nanti juga mungkin di video-video berikutnya aku akan nge-share nih, dalam satu resep itu harus ada apa-apa aja sih. Tapi mungkin bagi teman-teman yang kuliah di farmasi, mereka juga akan belajar ya, atau kuliah apoteker, mereka juga akan belajar kelengkapan resep itu harus ada apa sih di dalamnya, supaya ini kita bisa juga menjadi acuan, oh ini resep asli, oh ini resep yang palsu. Gitu. Nah, berkaitan dengan screening resep itu, kan ada pasien terdiri dari pribadi sama asuransi. Biasanya kalau asuransi ya berkaitan lagi dengan obat ini di cover atau tidaknya. Pokoknya intinya dia screening resep lah ya. Nah, berikutnya ada apoteker yang bekerja sebagai clinical pharmacy atau farmasi klinis. Nah, kalau misalnya di Indonesia, akhir-akhir ini agak-agak famous nih si clinical pharmacy. Maksudnya famous, hampir setiap rumah sakit itu lagi membutuhkan farmasi klinis. Ya, kebetulan saya juga bekerja di farmasi klinis ini, jadi sedikit saya mau sharing ya, apa aja sih yang terjadi dan pengalaman pahit apa sih yang dirasakan atau yang dialami sama teman-teman sejawat apoteker farmasi klinis yang lain. Nah, teman-teman, apoteker farmasi klinis itu jadi mereka itu nggak standby di instalasi farmasi. Jadi mereka tempatnya itu ada di setiap ruangan-ruangan perawatan lainnya. Itu mereka bersama dengan dokter GP atau misalnya dengan teman-teman perawat, teman-teman ahli gizi, kayak gitu. Jadi nggak standby di instalasi farmasi. Apa sih yang dilakukan sama farmasi klinis ini atau tugas farmasi klinis ini apa sih? Jadi teman-teman, pada umumnya farmasi klinis itu ada banyak banget tugasnya. Cuman akhir-akhir ini karena mereka lagi grow up, beberapa rumah sakit sih mereka lagi fokusnya kepada misalnya kayak PTO. PTO itu pemantauan terapi obat. Ya, berkaitan dengan pasien. Jadi pasien ini dapat obat apa harus dimonitoring kayak gitu. Kemudian ada meso itu monitoring efek samping obat.
Kemudian ada visit bersama. Visit bersama dimaksud di sini adalah visit bersama dengan dokter atau visit mandiri. Jadi kalau visit mandiri itu hanya apotekernya aja nih, dia visit atau kunjungan ke pasien untuk nanya gimana obatnya, gimana treatmentnya, apakah mengalami alergi atau ya semacam seperti itulah ya. Kemudian berikutnya ada konseling obat kepada pasien yang pulang. Jadi biasanya pasien selama perawatan, nanti pas dia mau pulang kan ada obat-obat tuh. Nah, obat-obat itu yang dijelaskan sama apoteker farmasi klinis. Jadi gimana cara pemakaian obatnya diminum kapan, sebelum atau sesudah makan, obatnya boleh diberikan bersamaan atau tidak, atau harus dijeda. Itu mereka yang lebih menjelaskan. Atau misalnya kayak ada pemakaian alat kesehatan, insulin, inhaler, nah itu mereka akan lebih kayak person to person, jadi orang ke orang, cara menjelaskan untuk memastikan bahwa nanti pas pulang di rumah dia bisa menggunakan obat ini atau memakai obat ini itu dengan cara yang benar. Nah teman-teman, berkaitan dengan apoteker saklek, jadi nggak pada umumnya sih, beberapa sejawat kesehatan kita yang lain kita tuh kayak dikasih label. Saya juga nggak tahu ya, mungkin teman-teman yang di rumah sakit lain enggak, tapi ini beberapa pas kita sharing itu kok merasakan hal yang sama. Jadi kita dikasih label apoteker tuh saklek. Ya saya akui sih, maksudnya kita bukan saklek yang gimana-gimana ya. Maksudnya kita tuh kebanyakan pas belajar tentang obat, tentang mekanisme obat, kita tuh lebih ke obat ini buat apa sih? Jadi indikasinya itu. Atau obat-obat yang indikasinya itu on label. Ya, tapi teman-teman ternyata beberapa sejawat kesehatan yang lain, mereka tuh menggunakan obat yang off label. Contohnya, ini pengalaman pribadi saya kalau yang ini. Di waktu itu saya punya pasien, dia ini ibu yang baru melahirkan, jadi ibu menyusui ya yang punya bayi. Kemudian di dalam paketan obat itu, jadi ada beberapa paket obat, dia diberikan domperidon. Nah, saya tuh cuma tahu kalau domperidon itu anti mual, gitu kan ya. Karena indikasi umum si obat domperidon ini anti mual. Nah, saya ke pasiennya lah ya, bilang nih, oh ibu ada keluhan mual, kayak gitu. Hah, mual? Enggak, kata dia gitu. Aduh, buat apa ya? Ternyata teman-teman, si domperidon ini dia itu untuk ibu menyusui, untuk membantu memperlancar ASI, dikombinasikan dengan obat yang lain, bukan untuk anti mual. Nah itu contoh ya teman-teman. Jadi karena hal-hal seperti ini tuh kita kayak dibilang, kita cuma tahu yang on label ya, padahal ada beberapa obat yang mungkin dia punya kerja yang lain. Jadi saya juga cuma mau sharing ini ke teman-teman biar kejadian yang pahit ini nggak terjadi ke teman-teman yang lain. Atau misalkan beberapa sejawat kesehatan kita yang lain meresepkan obat psikotropik, golongan psikotropik, atau obat-obat untuk psikis. Kita langsung berasumsi, oh ini orangnya agak-agak gini nih, dalam tanda kutip gitu ya. Nah, ternyata teman-teman itu bisa dipakai sebagai obat tidur. Si obat-obat penenang seperti ini bukan untuk menenangkan orang yang dalam tanda kutip gila gitu ya. Enggak, jadi itu tuh dipakai dengan dosis tertentu untuk sebagai obat penenang kayak gitu. Atau misalkan ada obat misalkan asetilsistein. Nah, kita tuh taunya obat ini obat batuk. Ternyata dia juga sebagai antioksidan atau misalnya untuk menangkal dari pasien penyakit-penyakit ginjal yang lain. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin kita harus mesti gali lebih dalam lagi, harus up to date lagi tentang ilmu-ilmu farmasi yang ada. Nah, saya cuma mau berpesan kepada teman-teman apoteker baru, calon apoteker atau misalnya apoteker-apoteker yang fresh graduate, karena ada dua tipe apoteker yang fresh graduate. Ada pertama yang optimis gitu ya, percaya diri karena full of teori kayak gitu. Tapi ada di sisi lain apoteker baru atau fresh graduate ini dia itu lebih ke minder. Maksudnya iya dia tahu teori tapi nggak tahu di dunia pekerjaan itu seperti apa, kayak merasa tuh nggak siap, belum cukup siap untuk memulai di dunia pekerjaan. Nah buat teman-teman apapun kalian, saya cuma mau berpesan, jangan pernah merasa minder atau jangan juga terlalu percaya diri, tetap rendah hati dan mau terus, jangan pernah cepat merasa puas, belajar terus, selalu up to date dengan informasi-informasi yang ada, karena kalian juga punya nilai plus. Maksudnya kalian yang baru lulus ini kan punya teori-teori yang baru dibandingkan dengan teman-teman apoteker yang mungkin udah
lulus dari beberapa tahun kemarin dan karena kesibukan bekerja nggak sempat up to date ilmu. Nah, kalian tuh bisa berbagi. Jadi kalian berikan teori yang baru, mereka juga akan mengajarkan oh kalau bekerja tuh seperti ini. Ya, kayak gitu. Ya pokoknya intinya nggak usah merasa minder karena pada dasarnya setiap orang yang masuk ke dunia farmasi dia akan mulai belajar yang baru lagi, belajar bersosialisasi karena dunia kuliah sangat jauh berbeda dengan dunia pekerjaan. Ya oke guys, itu aja videonya, gimana? Jika kalian suka, jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian di like, di komen, di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And see you in the next video. Bye!